kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah mensupport. Ini aku naik turun on off karena tadi kena peringatan lagi 2 kali. Jadi kena PL, baru live sebentar kena PL. Jadi sarannya adalah turun off dulu, nanti on lagi. Maksudnya live lagi. Aku nggak ngerti ini kenapa ya. I don't know why. Kita mau ngaji surat Az-Zukhruf teman-teman. Bagaimana tentang konsep keselamatan itu? Ya, gimana kalau kita ngaji surat Az-Zukhruf? Kita ngaji ya. Aku bawa mushaf, tapi aku juga bawa di sini ada. Kita buka surat Az-Zukhruf yang selalu mereka selewengkan, ya, mereka benturkan dengan Al-Fatihah. Katanya orang Islam ini konsep keselamatannya aja belum jelas. Kenapa? Karena masih betul sensitif. Karena masih minta ihdinas siratal mustaqim, masih minta jalan yang lurus katanya. Setiap sholat selalu minta jalan yang lurus. Setiap sholat selalu minta jalan yang lurus. Baik, kita jawab ya teman-teman ya. Kita jawab teman-teman. Tidak sah sholatnya kalau orang sholat tidak membaca surat, karena itu rukun, ya. Itu adalah rukun. Jadi harus membaca Al-Fatihah. Makanya harus dipahami. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu arti letter Lux-nya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Tuhan ya, pemilik dunia ini yang punya siapa? Dunia dan seisinya yang punya siapa? Allah ya. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini yang disoal oleh mereka. Gimana orang Islam mau selamat katanya, sedangkan tiap sholat mereka meminta ihdinas siratal mustaqim. Mereka lupa membaca ayat selanjutnya. Sirat yang mana? Jalan yang mana? Siratal ladzina, jalan yang an'amta alaihim, yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Ya, orang-orang yang telah diberi nikmat itu siapa? Para nabi, para rasul, tabi'in, tabi'ait, orang-orang pengikut nabi dan rasulnya yang menuju siapa? Menuju jalannya Allah gitu loh, menuju ke Allah, ya kan? Dibenturkan dengan ayat Az-Zukhruf ayat 64. Nanti aku bacakan ayatnya, ayat 64 nih ya. Ayat 64, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Perkataan Nabi Isa di surat Az-Zukhruf ayat 64, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, dialah Tuhanku dan Tuhan kalian semua, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Coba teman-teman nyambung nggak? Kita baca dari ayat 61 ya. Jadi jangan dipotong-potong supaya pemahaman kalian supaya kalian tuh pahamnya tuh komplit gitu loh. Kalau makanan tuh mateng, nggak mentah, nggak dilepeh, rasanya nggak enak, itu makanan yang tidak matang. Masakan yang tidak matang rasanya nggak enak. Tapi kalau kalian memahami suatu pelajaran komplit, maka kalian akan paham. Kalian tidak akan menjadi penghujat, kalian tidak akan menjadi typingan kalian tidak penuh dengan kebencian. Seperti itu ya. Siratal mustaqim, betul, Nabi Isa membawa jalan yang lurus pada zamannya. Ya. Nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 61. Ayat 61, wa innahu la'ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim. Apa itu artinya? Ayat 61, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Memberikan pengetahuan ketika Nabi Isa berdakwah kepada kaumnya bahwa akan ada hari kiamat. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Ya, Nabi Isa berkata, ikutilah Allah gitu loh. Inilah jalan yang lurus, oke? Dan janganlah sekali-kali, ayat selanjutnya, wala yasuddannakumus syaitan. Jangan sekali-kali setan itu membuat kamu tergelincir. Innahu lakum aduwwum mubin.
Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Oke? Ayat 63, walamma ja'a Isa bil bayyinat, walamma ketika Isa, walamma ja'a Isa bil bayyinat, ketika Isa datang dengan bukti-bukti yang nyata, qala qad ji'tukum bil hikmah, sungguh aku datang kepada kalian dengan hikmah. Wali ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifun, dan aku akan menjelaskan kepada kalian apa yang kalian perselisihkan. Fattaqullaha wa ati'uni. Fattaqullaha wa ati'uni. Apa tuh artinya? Bertakwalah kepada Allah dan taat kepadaku. Sama ketika Rasulullah mengatakan ati Allah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, kepadaku. Pada Nabi Muhammad taat. Ikuti aturan yang sudah disampaikan. Tentunya aturan-aturan itu dari siapa kalau bukan dari Allah, ya kan? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Innallaha, sungguh Allah, Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian semua. Fa'budu, maka sembahlah Dia. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang Kristen ya mengatakan orang Islam tuh sholat selalu minta ihdinas siratal mustaqim, tapi lihat nih Nabi Isa yang bawa siratal mustaqim. Betul, Nabi Isa membawa jalan yang lurus, membawa syariat jalan yang lurus kepada siapa? Kepada Allah. Gitu teman-teman. Oke? Mohon dipahami ya. Jadi kalau misalkan ada yang masih belum paham, masih belum paham, bertanyalah. Banyak, ada Ustadz Tahta, ada Ustadz Dian, ada Ustadz siapa lagi, banyak lah, silakan ikutilah aku, bukan Allah. Iya, nggak ada Allah tuh, nggak ada Allah. Allah itu siapa? Aku nggak kenal sama Allah, nggak kenal. Paham? Betul, amin. Terpujilah Tuhannya Yesus. Betul, terpujilah Tuhannya Yesus. Jadi Nabi Isa sendiri mengatakan, ya, innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Isa berkata, sungguhnya Allah itu adalah Rabbi, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Fa'buduh, maka sembahlah Dia. Sembahlah Allah. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Betul, gitu. Bukannya Islam anti Yahudi, ini nanti aku kena anti Wahyu, sedangkan Kristen turunan Yahudi. Well, wa makana Ibrahima Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Jadi sesungguhnya Nabi Ibrahim itu bukan orang Wahyudi atau orang Nasrani, tetapi dia adalah orang yang lurus, ya, dan orang yang berlepas dari kesyirikan. Terima kasih Kak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Mbak Bia. Mbak Bia cantik sekali. Hammer tadi aku udah dijawab. Itu kaum Hammer, bukannya Islam. Mana ada kita tidak anti Wahyudi. Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Coba teman-teman yang ini ya, coba kalian itu sebelum kalian melontarkan, tolong kepada teman-teman semua, sebelum kalian melontarkan Nabi Muhammad adalah nabi palsu, tidak bisa dibuktikan secara sejarah apa. Oke, sekarang aku tanya, yang menulis sejarah itu siapa sih? Yang menulis sejarah itu siapa? Manusia. Yang Al-Quran ini wahyu. Tanya kepada teman-teman yang Islam ya, tanya kepada diri sendiri, apakah saya mempercayai wahyu atau buku-buku sejarah? Kalau memang Islam menurut kalian tidak bisa dibuktikan sejarah, itu haknya kalian. Kalian mempercayai tulisan-tulisan orang-orang yang melenceng dari Al-Quran. Saya mempercayai kata-kata firman Allah di dalam Al-Quran dibanding kitab manapun di dunia ini. Seluruh dunia mengatakan, ya, Nabi Muhammad begini, itu haknya kalian, urusan kalian, silahkan. Jangan berbicara tentang Nabi kami tanpa ilmu, tanpa landasan ilmu, hanya bermodalkan buku sejarah. Sejarah itu manusia yang nulis,
Gimana sih? Masa aku harus membandingkan, menyandingkan Al-Quran dengan buku sejarah? Itu adalah suatu apa ya, logical fallacy gitu loh. Hayalan saja kan untuk kalian. Hayalan saja kan untuk kalian. Silahkan aja. Kalian mau ngomong apa aja. Kalian mau ngomong apa aja, terserah kalian, itu urusan kalian. Itu bagaimana pribadi kalian dalam berkata, mengatakan Nabi Muhammad seperti ini, mengatakan, coba teman-teman tolong dilihat semua apologet di TikTok itu ya, yang mengaku dirinya sebagai apologet. Saya bukan apologet. Saya tidak pernah mengatakan saya apologet, saya tidak. Saya kalau kalian memanggil saya ustazah, saya juga keberatan karena saya bukan ustazah ya. Tapi saya melihat fenomena banyak sekali orang-orang yang menghujat gitu loh. Menghujat Nabi dengan alasan berapologet gitu loh ya. Oke. Karena dakwah itu adalah bagian penting dalam Islam, dan landasan kita dalam berdakwah adalah dua. Apa itu? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Yang kedua, lakum dinukum waliyadin. Gitu ya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kalau kalian bertanya, apa itu lakum dinukum waliyadin? Iya, karena waktu itu orang-orang kafir Quraisy mendatangi Rasulullah. Bagaimana Islam itu didakwahkan, mostly dengan akhlaknya ya. Kalian lihatlah bagaimana orang Islam, kalau orang Islam yang benar-benar dia mengamalkan ajarannya, tidak akan terucap kata-kata yang jelek, kata-kata yang buruk. Kalian bisa menilai lah, kalian bisa melihat gitu ya. Jadi kalau kalian memaki-maki saya di sini, mengatakan saya janda, saya inilah, saya itulah, itu tidak masalah. Itu adalah tidak akan menjelekkan saya sedikit pun. Justru kata-kata kalian akan kembali kepada kalian semuanya. Gitu loh. Itu saya tidak merasa terancam, tidak merasa apa. Justru saya meluruskan. Di sini saya berbicara, saya meluruskan, saya menjawab teman-teman yang kayak tadi nih, ada pertanyaan. Iyalah, Yesus jalan yang lurus. Betul, saya setuju. Yesus jalan yang lurus karena dia membawa risalah dari Tuhannya. Gitu. Sebagai nabi, sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Seperti itu ya, teman-teman. Silahkan saja. Enggak, banyak sekali yang fitnah-fitnahan, begini begitu, enggak apa-apa. Saya menganggap gini loh, teman-teman Kristen yang sedang typing kata-kata, kalimat-kalimat yang kurang baik, ya seharusnya kalian itu ada rasa malu sedikit karena kalian mengklaim kalian adalah ajaran kasih, tapi kenyataannya kalian mengajarkan kasih hujatan, kasih cacian, kasih makian. Jadi aku mau ngomong gimana lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nusa Indo Mesin, Mbak, kalau manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena amalannya, berarti dia butuh juru selamat. Juru selamatnya Allah. Bukan juru selamat itu orang yang dia sendiri tidak selamat dari kejaran. Ya. Dalam Islam itu Nabi Isa tidak disalib, teman-teman. Juru selamatnya siapa? Juru selamatnya ya Rasulullah lah. Rasulullah juru selamat karena Rasulullah mengajak meninggalkan Quran dan hadis. Quran isinya apa sih kalau bukan aturan hidup? Dalam Islam itu diatur nih ya. Ini makanan halal, ini makanan haram. Halal itu apa sih? Boleh. Haram itu apa? Tidak boleh. Ada aturan dalam Al-Quran itu. Aturan apa? Nih aturan dari surat Al-Baqarah nih ya. Aturan menyusui ada. Kalau bisa wal walidatu yurdi'na auladahunna kamilaini. Ya. Di surat Al-Baqarah 233 kalau nggak salah. Aturan menyusui itu ada loh. Dan kepada suami-suami berikan makanan yang baik-baik, makanan yang halal, dengan cara yang halal, supaya anak kamu, istri kamu terberkahi kalau dari rezeki yang halal. Ya, seperti itu. Itu baru satu. Ada cara berpakaian, ada aturannya. Islam mengajarkan seperti itu. Hukum waris ada, hukum cerai ada,
Bagaimana kalau kalian takut istri-istri kalian berbuat nusyus? Nusyus itu apa? Melampaui batas, berbuat sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh istrinya. Apa? Dalam hal-hal masih dalam koridor syar'i, ada aturannya. Bagaimana suami memberikan pelajaran kepada istrinya? Bagaimana Islam mengajarkan kalau kalian ada kesalahpahaman, pisahlah tempat tidurnya. Jadi bagaimana Allah itu menggambarkan pasangan suami istri sebagai libas. Antum libasulakum, ya, antum libasulahunna, ya, hunna libasulakum. Kalian adalah pakaian. Pakaian itu apa sih? Kalau kita pakai baju, pakaian itu, pakai baju itu untuk apa sih? Untuk kehormatan kita, menutupi kekurangan. Ya, jadi kalau misalkan sampai kalian bercerai, ada kalimatnya bagus sekali. Apa kata Allah? Wala tansawu fadla bainakum. Wala tansawu fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan di antara kalian berdua. Artinya, kalau kalian sudah tidak bersama-sama lagi, sudah cerai, sudah bukan hubungannya suami istri lagi, jangan saling menjelekkan. Jangan saling menjelekkan, jangan lupakan kebaikan di antara kalian berdua, gitu. Yang sebelumnya adalah pasangan suami istri. Gitu loh. Ya, teman-teman ya. Cirebon mantap. Siapa nih yang dari Cirebon? Mister Naja. Mbaknya suka dipoligami. Well, Mbak Sri Wardani, poligami itu adalah hukum Allah. Masalah suka atau tidak suka tergantung siapa yang poligami. Karena syarat poligami itu apa? Bukan wanita yang ditanya, tapi laki-lakinya. Adil, kalian siap berbuat adil? Kalian siap nggak berbuat adil? Ya? Kalau kalian tidak siap berbuat adil, kalian takut, wah nanti aku nggak bisa adil nih, nanti perasaan aku lebih condong kepada yang ini. Ya udah satu aja, karena adil itu lebih dekat untuk kebaikan. Karena kalau tidak adil nanti kalian dihukum sama Allah. Itu loh. Angkat saya jadi murid ustad. Weh, saya bukan ustad. Kalau ustad laki-laki. Lagian saya nggak mengambil murid. Mbak, kalau wanita nggak bisa punya keturunan terpaksa poligami. Maksudnya gimana? Gini, adilnya manusia itu belum tentu, adilnya manusia itu pasti tidak sama dengan adil yang Allah maksudkan. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kalau secara materi mungkin bisa adil ya. Tapi apakah adil apakah adil secara gini? Misalkan saya mengambil contoh, seorang laki-laki punya istri 2. Dari istri pertama anaknya 1, dari istri kedua anaknya 3. Apakah nafkahnya sama? Ini 5.000, ini 5.000 gitu. Itu adil? Tidak, itu tidak adil. Karena tentunya adilnya sesuai kebutuhan. Kebutuhannya anak yang 3 pasti lebih banyak dong daripada istri yang pertama. Seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya luruskan, kapasitas saya di sini adalah menjawab. Kita diskusi. Saya menghindari dan saya tidak mau debat kusir. Tegal gubuk. Woi, Tegal gubuk, Mister Naja. Siapa ini ya Tegal gubuk menyala? Kalau tidak dapat berbuat adil cukup 1. Betul. Maksudnya gini loh. Keren banget sih kalau kalian mau kalau kalian mau mendinginkan kepala, berpikir kok Islam ini detail ya dalam berbagai macam hukum itu ada gitu loh. Apalagi tentang hukum pernikahan kayak gini, perceraian, tentang waris ada gitu loh. Ini apa sih kalau ngomong teman-teman? Mana udah nggak ada, alhamdulillah. Ya udah, aku doain nih pada minta dapat jodoh, semoga kalian mendapatkan jodoh
Yang soal aku belajar halu apa ini? Alhamdulillah teman-teman, hari ini Jakarta panas. Alhamdulillah. Udah mulai mau tahun baru itu kan, udah mau tahun baru Cina. Kongsi. Jadi gini, kalau mereka masih typing kayak gitu, ya kita kembalikan aja, kembalikan ke mereka. Kalau mereka masih typing yang kayak begitu, ya udahlah. Aku memaklumi, sedang meluahkan ajaran kasihnya. Gitu. Kapan lu nikah, Sarah? Bukan urusan lu, Ritonga. Bukan urusan lu. Gua nikah enggak, bukan urusan lu. Kasih hujatan ya, kasih cacian, kasih makian. Gini ya teman-teman, ini aku tuh tadi naikin, kalau pendeta Ruben benar. Setelahnya itu aku kena report. Jadi kata teman-teman, kalau ada yang naik tuh mereka suka report dari atas. Kalau mereka report dari atas lebih cepet gitu. Mbak Sarah kok cantik sih? Alhamdulillah, kuasa filter. Mana ada gua marah. Lagian kamu siapa? Kamu kenal sama aku? Nanya urusan pribadi aku. Nikah kapan? Apa kapan? Apakah diajarkan seperti itu? Nanti kalau aku nikah seluruh dunia harus tahu kalau aku nikah. Ya. Selalu Mbak Sarah, terima kasih Bang Arun. Kacamata filter juga ya? Iya, kacamata. Enggak, kacamata asli. Mungkin dia IO, Bun. Oh iya. Ritonga iya. Nikah yuk Sarah? Enggak, saya enggak nikah sama pemakan babi. Saya menikah sama orang yang makan halal. Oh, Ustazah masih sendiri ya? Aduh, jangan panggil Ustazah lah. Oh, abaikan Bunda kalau Oten iya menyerang pribadi, betul. Jadi gini loh, nggak apa-apa mereka menyerang pribadi itu, tapi aku menanggapinya santai aja sih. Walaupun sedih juga, tapi lebih sedih lagi kalau mereka ngomongin Rasulullah, yang Rasulullah begini begitu. Coba kalau teman-teman baca surat At-Taubah ayat 128 itu loh. Itu kan apa ya? Aku tuh kalau baca surat itu udah pasti kayak yang luar biasa, nggak kuat. Ya, narasumber ya nggak ada nih, aku lagi nunggu Kang Chan apa gitu loh. Nggak ada yang naik ini. Teman-teman Muslim ingat nggak bagaimana Rasulullah waktu di Taif dilemparin kayak gimana? Rasulullah tuh berdakwah, berjuang seperti itu. Serangannya bukan hanya dari kata-kata aja, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan semua segala macam. Jadi nggak sebanding dengan aku yang hanya di TikTok bisa pakai filter, kena AC, dingin. Nggak nyata gitu loh. Semuanya tuh hanya maya, dunia yang nggak jelas. Nah, kalau Rasulullah tuh jelas banget kan, dari perkataan, dari fisik, tekanan fisik. Doanya yang di Taif yang paling masyhur itu kan, ya Allah, kepada siapa akan engkau serahkan aku ini? Kepada musuh yang akan menguasai aku gitu loh, atau kepada memang orang-orang yang akan menyayangi, yang mau menerima ajaran engkau? Tapi nggak peduli, yang penting Allah ridho. Tuh kayak gitu Rasulullah itu doanya. Makanya para narsum udah dikomal-komal. Iya, kadang-kadang mereka itu loh, apa namanya, nggak pada mau naik di sini. Nggak ngerti aku juga. Gak ada Oten teman-teman, walaupun nggak pakai filter. Bu Sarah ini cantik. Serliani bohong. Cirebon. Halo Cirebon.
Sherly, Mbak Sherly emang udah pernah ketemu Mbak Sherly? Enggak, nanti kaget orang kalau enggak. Ini pakai filter, Masya Allah. Saya seneng pakai filter karena kelihatan putih. Bang Ali, assalamualaikum Bang Ali. Bang Ali mau ini, Bang Ali mau jadi narsum di sini, silakan. Oten, undang Bunda Nora. Nora sibuk. Ini ada David nih, David. Oh, udah nggak ada ini dia. Waalaikumsalam. Bang Ali mau ini. Aku Batak tapi Islam jangan ratakan. Oh iya, naikin aja dulu otennya, host. Ya, wait. Ini ada Ustadz Miftah ya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Miftah. Ustadz Miftah naik lah. Bu Atik, aduh jangan mau jadi narasumber di room Wahabi. Wah, Jessica Ningsi nih. Coba kamu naik deh. Jessica Ningsi naik yuk, kita diskusi Wahabi itu apa sih? Yuk kita naik yuk. Anda perempuan kan? Wahabi itu apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz naik Ustadz. Wahabi itu apa sih? Jadi jangan menyulut fitnah. Kalau Anda dari Kristen, tunjukkan bahwa Anda adalah pembawa ajaran kasih yang selama ini Anda klaim. Gitu. Jadi kalau berbicara jangan gitu, teman-teman muslim pun saya minta ya untuk typingan. Mungkin kalau dalam mode war gitu boleh silakan, tapi tidak di ruangan saya gitu. Saya menjaga yang kayak gitulah, hujatan, makian itu hindari ya. Kita berpegang pada Al-An'am 108. Kamu yang fitnah, aku muslim, kamu Wahabi. Oh iya, kamu muslim. Oke, Mbak Jessica, silakan Mbak Jessica. Assalamualaikum Mbak Jessica Ningsi. Kamu mengatakan saya Wahabi, apa dasarnya? Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jessica Ningsi, kalau Anda adalah seorang muslim silakan Anda naik, kita diskusi Mbak. Jadi supaya tidak ada Wahabi itu apa sih? Saya pengen tahu nih dari kamu kan simpanannya Dio. Nah, itu dia tuh. Kamu simpanannya Dio katanya. Dio Wahabi. Nah, ini nih. Aku udah jepret. Coba kamu punya datanya. Aku simpanannya Bang Dio. Tunjukkan kalau kamu seorang muslim. Saya yakin kamu tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, ya gitu loh. Aduh Mbak Jessica Ningsi, ayo naik sini Mbak, kita diskusi Mbak. Nggak usah fitnah lah, sama-sama. Kenapa Bang Ali? Enggak, aku mengingatkan sih, nggak perlu Anda fitnah. Ya, sesama muslim itu bersaudara. Ya, itu satu tubuh. Jangan ada ya orang-orang yang menjelekkan sesama muslim. Ya, jika berbeda pemahaman, berbeda anggapan, berbeda penafsiran, wajar. Rasulullah saja sudah menegaskan umat Isa terbagi 72 sekte, 72 golongan, terbagi dalam 72 golongan. Satu yang mengikuti. Umatku terbagi dengan 73 golongan. Ya, di sini ada. Ya, perbedaan-perbedaan. Tetapi apa yang ditegaskan oleh Rasulullah? Satu yang mengikuti dia. Apa? Yaitu orang yang berpegang teguh kepada firman dan hadisku. Jika masih berpatokan kepada firman dan hadis, kenapa Anda menyesatkan? Mengatakan orang sesat, mengatakan orang Wahabi, mengatakan itu definisi penamaan. Kita bukan diatur dengan penamaan. Dan Rasulullah tidak mengatakan sebuah nama di dalam ajaran yang dikatakannya sebagai orang yang mengikutinya. Tetapi beliau menegaskan orang yang berpegang teguh kepada firman dan hadis.
Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kak wabarakatuh. Sarah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, aku Mana Neng? kangen. Baik. Jessica, coba naik Jessica. Silakan. Kak Sarah udah lebih pinter dari aku. Enggak, sama-sama belajar. Enggak apa? Jessica naik kau jangan framing kakakku dan abangku kayak gitu ya kau ya. Ini kelas ini, tunjukkan buktinya Mau ya sini. Wahabi mau Syiah itu terserah penamaanmu ya. Yang penjelas Aduh, Jessica Ningsi, Aku kamu adalah ngomong apa pengikut. sih? Aku di Jakarta, meet up aja kita. Meet up kali, kamu ngomong aja nggak beres. Kamu tuh nggak cerdas. Ngomong meet up aja, meet up. What's the meaning of meet up? What is this? Meet up. You mean meet up? Meet up. Ini blow on banget sih kualitasnya. Silakan lanjut. ya. Oke, kau mau namakan aku Wahabi lah, mau namakan aku Syiah lah. Itu nama, bukan kau yang mendefinisikan orang sesat. Orang yang mengatakan orang sesat, orang lain sesat, maka dia yang lebih sesat. Itu dalil itu ada bagi orang-orang yang mengkafirkan saudaranya, sesama mengkafirkan, itu lebih kafir daripada kafir, ya, lebih kafir daripada yang dituduhkannya itu. Maka kembali kepada introspeksi. Kita sakit hati sama orang, jangan orang lain yang disalahkan. Ya, kalau orang lain berkata miring, berkata tentang diri kita, lalu kita memusuhi dia, itu kesalahan yang fatal. Introspeksi itu lebih, ya, memperbaiki diri itu lebih utama daripada menilai orang lain. Ya, kamu tidak bisa memaksakan persepsi orang lain, orang atau suka atau tidak suka kepada kamu. Ya, karena yang menjadi tolak ukurnya kamu sendiri, bagaimana kamu bisa disukai orang lain. Itu yang intinya, kembali kepada diri kamu. Introspeksi itu lebih, saudara-saudara. Ya, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk suka atau tidak suka kepada kita. Tapi berupayalah memperbaiki diri agar orang lain memberi nilai-nilai positif terhadap diri kita. Jadi nggak perlu ada umbar-umbar kebencian, rasa tidak suka Anda kepada orang. Itu tidak pernah diajarkan oleh Islam. Memfitnah, memperburuk, menggibah, itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Maka dijadikannya Rasulullah sebagai suri toladan kepada kita, agar kita bersikap sesuai sebagai yang dikehendaki oleh pencipta pada diri kita. Ya, tidak perlu menggibah. Ya. Kembali kepada diri. Kalau orang lain menilai aku buruk, aku jelek, aku apa, terserah. Itu persepsi mereka, isi kepala mereka. Kita tidak mampu membedah otak mereka untuk bisa suka kepada kita. Yang bisa kita upayakan adalah memperbaiki diri kita. Ya. 10 Pak. 10 itu udah segitu aja, tahu nyampe sekilo apa enggak Pak? Nyam. Halo. Sekilo itu udah. Ini malah ngomong sendiri. 60 ya. Siapa ini? Dapat Halo. itu. Halo Bang Firmansyah. Halo Kak. Assalamualaikum. Salam Muslim ya? Muslim. Cuma mau nyampaikan satu ayat aja, habis itu turun. Ya, silakan. Ya, silakan. Mau sampaikan innama auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama al-usri yusra. Amin. Demikian, terima kasih. Silakan diturunkan. Innama apa? Surat apa itu? Innama al-yusri yusra. Innama al-usri yusra. Innama Ya, demikian. al-usri yusra. Innama Innama al-usri yusra. Oh. Ini adalah surat
Nasrah, alam nasrah, bukankah aku sudah membuat dadamu itu luas? Ini adalah salah satu surat yang diturunkan ketika Rasulullah mendapatkan ujian, ditinggal istrinya yang tercinta. Terima kasih ya, Bang Firman ya. makasih. Assalamualaikum. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inna ma'al usri yusra. Inna sungguh, ma'a dengan kesusahan ada kemudahan. Jadi bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna, 2 kali tuh. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama. Bersama. Terima kasih Bang Firmansyah. Lanjut Bang, silakan. Ada yang siapa sih yang mau naik nih? Baterai aku tinggal 17 pun. Gak ada oten. Cas lah. Dari tadi nggak ada oten kah Kak Sarah? Ada. Tadi pagi Bang. Tadi pagi aku naikin. Kak Sarah, kok aku nggak pernah ngeliat Indah lagi ya di TikTok ya? Tadi pagi Pak Pendeta, Pak Ruben yang naik tadi pagi. Oh iya, aku lihat. Tadi aku lihat tuh dari luar. Kita Yusuf Ruben ya. Kalau sama aku udah menceret berapa kali itu. Ya, iya. Ujung-ujungnya hujat-hujat juga dia. Iya. Iya, giliran ada narasumber nggak ada yang naik ini, makanya giliran ada narasumber nggak ada yang naik. Tadi aku di report 2 kali Bang, jadi 3 kali Ada on off lagunya. aku. 3 kali aku on off. Bang Ali Aceh naik katanya kan. Komal sepi katanya. Itu kalau aku debat sama orang-orang ini ya. Tapi yang aku baru dari Komal Oten tadi. Ya kadar keilmuannya minim, apologetikanya nggak ada. Kayak anak TK dia tunjukkan foto sumbernya itu datanya dia katanya tunjukkan foto Hajar Aswad yang yang dicium-cium video gitu ya kan. Itu bukan menghapus dosa, itu adalah tirakat menghapus dosa ya. Nah, bukan suatu bentuk penyembahan gitu ya kan. Nah, bahwa batu kami itu adalah Tuhan enggak. Oh si Karol, oke. Jadi itu bentuk ya seperti ibadah. Kita bersolat, kita sholat, kita berpuasa itu sama, ya adalah tirakat yang kita lakukan untuk mengharapkan pengampunan dan ridho ilahi. Nah begitu. Jadi tidak ada orang Islam itu bernyembah dan bertuhan kepada batu Hajar Aswad ya. Nggak ada ya. Bagi oten-oten yang ada di bawah, mudah-mudahan Anda cerdas berpikir, menilai bukan dengan kebencian tetapi menelaah agama Islam, mengenal Islam itu sebagai ya mempelajarinya lebih mendalam begitu, atau mengetahuinya lebih mendalam. Insya Allah kalau kalian mengenal Islam itu secara real, bagus seperti yang diajarkan, insya Allah pasti Anda akan tergiur ke sana. Tetapi kalau kebencian yang ada di dalam hati kalian yang ada, tentunya iblis itu adalah ya si pemberi rasa dendam dan benci di dalam hati manusia. Maka kebencian itu muncul dari iblis, dan Anda niscaya akan tertutup hati untuk mengenal pencipta yang sebenarnya, karena iblislah yang berusaha untuk menolak hukum-hukum Tuhan, menolak pengajaran-pengajaran Tuhan, pengajaran kebenaran. Hanya iblis. Maka iblislah yang menutup hati jika di dalam hati kalian penuh kebencian dalam mengenal Islam. Silakan Karol. Hah? Kenapa nih? Saya baru simak-simak saya. Silakan Carol, mau ngapain? Vegetarian. Waalaikumsalam Pak Winata. Mana Pak Winata? Ada di bawah itu. Mau apa ya? Mau bertanya atau mau simak? Mau bertanya Al-Baqarah 100.
Begini kalau Al-Baqarah 11 sampai 12. Oke, kalau kamu ingin bertanya tentang Al-Quran, silakan tunjukkan datanya. Ingat ya saudaraku, kami tidak beriman kepada Al-Quran yang terjemahan, tetapi kami berpatokan dengan Ya, original apa lagi nih? Saya harus bahasa asli juga nih. Saya pikir Iya, bahasa bacakan asli aja, dituntut bacakan untuk aja mereka dulu. yang pemelintir. Nanti saya bacakan, saya carikan nanti daripada kalau memang ada keraguan daripada terjemahannya, maka saya akan merujuk kepada original. Nah itu, ya silakan bacakan terjemahannya aja, nggak apa-apa. Silakan. Apa Oh, itu? iya. Terjemahan saja. Ya, terjemahan. Ya silakan, silakan. Bacakan terjemahannya apa? Al-Baqarah itu. Al-Baqarah 10-11 tadi ya? 110, 111. 10-11 atau 110-11? 11, Hah? 11, 12. Oh, 11-12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Bacakan terjemahan. Take over ya, di sini noisy. Itu silakan. Silakan Lady, silakan dibacakan dulu Lady terjemahannya. Kalau dia nggak bisa buka data atau membacakannya, sebenarnya siapa yang membawa dalil dia yang membacakannya. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Itu Bang Ali. Karena di situ karena ada tertulis mereka diberitakan kepada mereka sudah melakukan kerusakan, tetapi mereka Sebelumnya. mereka malah mengatakan kami sedang mengadakan perbaikan. Berarti apa? Mengapa mereka tidak menyadarinya? Apakah karena mereka sengaja atau munafik, atau memang karena mereka tidak tahu, kurang Oke. informasi? Contohnya karena kurang informasi. Oke, saya jawab ya. Misalnya begini, Bang. Kalau kita mengatakan perdamaian, iya kan? Perdamaian, tetapi melakukan perbuatan harus dengan perang, penaklukan. Terjadinya misalnya perang, tentunya itu adalah suatu perbuatan kerusakan. Tetapi mereka mengatakan, aku berperang untuk mendamaikan. Ya, mereka berkoar untuk demi perdamaian. Tetapi yang mereka lakukan adalah perbuatan berperang. Atau penaklukan. Atau berusaha untuk mengalahkan. Inilah bentuk yang dikatakan oleh Allah, mereka berbuat kerusakan, tetapi mereka mengatakan dirinya, ya, untuk memperbaiki. Nah ini tadi, mereka mengklaim perang itu sebagai suatu bentuk tujuan untuk perdamaian. Padahal sesungguhnya perang itu adalah penghancuran dan berusaha untuk menaklukkan. Ya, maka apa yang dikatakan di situ tadi membuat kerusakan. Ya, bisa kita lihat ya, yang sekarang ini mereka mengeluh-elukan perdamaian di atas dunia katanya. Tetapi dengan perdamaian di atas dunia yang mereka elukan, mereka berusaha menaklukkan atau berusaha mengambil harta orang lain. Teman-teman bisa kirim ke Kang Chan nggak? Biar Bilau bisa jadi narasumber nih kalau aku capek. Kurang tap-tap layar makanya kena report.
Aku nggak mau suudzon. Aku nggak mau suudzon Pak Vincent. Cuma teman-teman Oten biasanya suka kalau naik langsung. Bang Zuma lagi live di tempat beliau. Saya tidak mau mengganggu. Terima kasih teman-teman muslim semua. Jadi oh iya kah? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papua Barat. Saya punya kontak Kang Dito. Oh iya boleh. Kok bisa? Max, jangan ngomong. Jangan pura-pura. Max, jangan pura-pura polos. Cak Dar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan panggil saya Umi, jangan panggil saya Bunda, jangan panggil saya Ustazah, panggil saya Sarah. Max, lu tahu nggak? Lu manggil sayang, punya keinginan terhadap wanita, kamu udah dihukumin zina, tahu nggak? Dalam kitab kamu, Max. Junet, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Junet. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gonje. Ada dokter gigi nggak? Dokter gigi di sini. Ortodontis. Untuk adik loh gitu. Aku sama kamu tuan juga gua. Naik Oten Sarah. Ini Bang Junet, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kevin, saya panggil Jutex. Iya boleh Jutex. Panggil Jutex boleh. Salam dari Arif Diulan. Hah? Arif? Tahun berapa lu? Lu tahun berapa? Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Coba teman-teman, inilah ya, Max ini mengklaim dirinya sebagai orang Kristen gitu. Tapi dia ini kayaknya minim banget adab. Waalaikumsalam Mbak Sarah, ini temanya apa? Temanya jangan jadi pribadi yang terbeli. Jangan jadi pribadi yang terbeli teman-teman. Temanya tadi tentang konsep keselamatan. Tadi Pak Ruben itu adalah pendeta Ruben dari Manado. Beliau dari Manado. Apa nih Cak Dar? Ngomong apa? SG PTG sehat selalu. Maksudnya apa? Oh iya. Jangan menjadi pribadi yang terbeli. Belum ada Oten masuk kakak? Belum. Ini si Max aja, Max longor soalnya dia. Ini udah mulai lelet lagi. Nih. Udah mulai lelet ini. Ini kalau lelet kenapa? Udah banyak yang report lagi. Tuh, yang naik Max sama Vincent. Sebentar ya. Sebentar, ini lelet banget. Ini kacamataku miring ya. Longor tapi dia suka. Oh, mana ada aku suka sama kamu. Kamu yang suka sama aku, Max. Tuh kan, live restricted for some audience. Ini siapa? Oh my god. Ini loh 2 kali, langsung 2 kali. Off dulu lagi, nanti live lagi 2 kali restriction, 2 kali. Sebentar. 2 kali. Sebentar.